Baik, dalam tayangan video ini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami dalam skema hibah penelitian dosen pemula atau hibah PDP. Tim kami mengambil judul penelitian yakni metode IPA dan CSI untuk persepsi masyarakat terhadap layanan publik. Layanan publik yang kami maksudkan adalah layanan publik dalam tingkat pertama, yakni yang berada dalam kelurahan. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alusius Rangga Aditya Nalendra. Dalam penelitian ini saya dibantu oleh kolega-kolega saya, yakni Bapak Brian Givan dan Ibu Imelda Sari. Kami bertiga adalah dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika yang puji Tuhan telah diberi kesempatan untuk memenangkan hibah penelitian dosen pemula. Baik, untuk langkah pertama saya akan memaparkan latar belakang dan alasan mengapa kami memilih judul penelitian ini. Kami memfokuskan penelitian ini kepada DKI Jakarta. Kenapa Jakarta sebagai ibu kota negara serta daerah tujuan masyarakat? Untuk mencari mata pencarian, maka Jakarta daerah Gubernur Anies Baswedan dituntut memiliki pelayanan publik yang mumpuni, yang dapat memuaskan masyarakat. Nah, permasalahannya adalah dengan dinamika yang ada pada saat ini, masyarakat tidak lagi menginginkan pelayanan, khususnya di dalam kelurahan yang berbelit-belit, lama dan penuh dengan ketidakjelasan. Tujuan penelitian ini saya bagi menjadi dua, yakni secara umum penelitian ini bertujuan sebagai tinjauan ilmiah bagi institusi Pemprov DKI serta kajian ilmiah bagi penelitian selanjutnya, ataupun bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai persepsi layanan publik dengan konsep IPA dan CSI. Karena persepsi publik ini amatlah penting guna memberikan masukan mengenai pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Secara khusus, penelitian ini dilakukan untuk memberikan feedback berupa kajian ilmiah mengenai persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan menggunakan konsep IPA dan CSI. Dalam penelitian ini kami membatasi beberapa hal. Yang pertama adalah pembahasan persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap pelayanan publik ini adalah pelayanan publik yang berada di tingkat kelurahan dan diukur dengan indikator 9 atribut yang telah diatur dalam Permenpan nomor 14 tahun 2017. 9 atribut itu antara lain adalah persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya tarif, produk spesifikasi, jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan prasarana. Hal lainnya adalah objek penelitian ini adalah pelayanan publik tingkat kelurahan yang berada di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, yakni kelurahan yang berada di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner atau angka data. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional random sampling dengan cara undian. Dalam random sampling, setiap wilayah, kota administrasi, dan kabupaten administrasi dalam populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. Data diolah dengan pendekatan konsep IPA dan CSI. Populasi yang kami gunakan adalah populasi seluruh masyarakat DKI Jakarta dari Jakarta Timur hingga Kepulauan Seribu. Kami dapatkan data dari halaman web, lamannya statistik.jakarta.go.id yang kami akses pada tahun 2020. Kami dapatkan dari keseluruhan wilayah, yakni jumlah populasi Jakarta berjumlah 10.625.262 jiwa. Dan kami gunakan rumus Slovin untuk kami cari jumlah sampelnya, maka kami mendapati angka 400. Adapun jumlah sampel tersebut kami bagi menjadi beberapa wilayah ya, jadi total seluruhannya adalah 400. Jakarta Timur 117, Jakarta Barat 94, Jakarta Utara 67, Jakarta Pusat 35, Jakarta Selatan 86 dan Kepulauan Seribu 1 orang, sehingga jumlah total sampel kami adalah 400.
Modal penelitian kami adalah persepsi dan kualitas layanan, dan kami menggunakan pendekatan IPA dan CSI untuk mengetahui bagaimana persepsi warga DKI Jakarta terhadap layanan di kelurahan, terhadap kualitas layanan yang ada, yang kualitas layanan publiknya. Kajian teori yang kami pakai, pertama adalah kualitas pelayanan publik. Secara terminologi, layanan publik adalah seluruh kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan, dan ini dia memiliki peraturan perundang-undangan bagi setiap masyarakat. Dan ini dilakukan atau diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah. Untuk itu maka ada payung hukum untuk memayungi setiap layanan publik yang diberikan. Maka kami gunakan Permenpan nomor 14 tahun 2017 untuk melihat 9 unsur untuk menjadi indikator kualitas pelayanan. Terdiri dari persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik teknis maupun administratif. Kedua adalah sistem, mekanisme, dan prosedur. Adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Nomor 3 adalah waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses kegiatan pelayanan. Bea atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh layanan. Nomor 5 adalah produk. Spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nomor 6 adalah kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Nomor 7 adalah perilaku pelaksana. Nomor 8 penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan 9 adalah sarana dan prasarana. Ini adalah hal yang mendukung dari pelayanan publik yang ada. Konsep IPA adalah suatu konsep digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan serta untuk melihat apakah ada kesenjangan antara kualitas layanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, dalam pengukuran tersebut, kita dapat menggambarkan sebuah diagram kartesius yang dapat dibagi menjadi 4 kuadran. Pertama adalah prioritas utama, disebut dengan kuadran A. Pertahankan prestasi atau disebut dengan kuadran B. Prioritas rendah disebut dengan kuadran C. Dan berlebihan disebut dengan prioritas D. Konsep CSI atau yang biasanya lebih kenal dengan indeks kepuasan konsumen adalah suatu indeks untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen berdasarkan atribut-atribut tertentu. Ada beberapa langkah untuk menentukan CSI. Yang pertama adalah main importance, ya, menentukan main important dulu atau MIS, ya, MIS. Menentukan main satisfaction score. Yang ketiga adalah menentukan weight factor. Nomor 4 adalah menentukan weight score. Nomor 5 menentukan weight total. Dan terakhir adalah menentukan CSI-nya. Nah, di dalam konsep CSI ini atau dikenal dengan indeks kepuasan konsumen, ada kriteria-kriteria angka persentasenya yang dapat mewakili nilai-nilai sebagai berikut. Jika angka CSI mendapatkan nilai 81 sampai dengan 100, artinya bahwa kriteria indeks kepuasan tersebut berada di sangat puas. Sedangkan jika angkanya 66 sampai dengan 80,99 artinya puas. Jika di angka 51 sampai dengan 65,99 berarti cukup puas. Di 35 sampai dengan 50,99 berarti kurang puas. Dan jika 0 sampai dengan 34,99 berarti tidak puas. Persepsi adalah menurut terminologinya memiliki arti suatu proses pengolahan pengetahuan ataupun informasi yang didapat dari lingkungan. Jadi ada stimulus untuk merespon tersebut. Sehingga dengan kata lain bahwa persepsi adalah suatu hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan bagaimana manusia menggambarkan serta menyampaikan stimulus yang ada dalam lingkungannya. Kita beranjak kepada hasil pembahasan. Sebelum saya memaparkan hasil pembahasan, maka saya akan memaparkan dulu deskripsi responden. Jadi responden yang kami gunakan sampel sejumlah 400 sampel yang terbagi di dalam 6 wilayah. Dan kami mengkategorikan responden kami menurut 3 hal. Yang pertama pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Dan di dalam pendidikan kami mengkategorikan kembali mereka di dalam tingkat-tingkat pendidikan seperti SD sampai dengan S3. Sedangkan di jenis kelamin kami mengkategorikan pria dan wanita, dan usia yang kami gunakan adalah rentang umur 17 tahun sampai dengan di atas 46 tahun. Nah, kami ingin memaparkan bahwa
Dan responden yang kami gunakan ini sangat beragam. Jadi dari skala pendidikan sampai dengan umur semua beragam, sehingga data yang kami dapat diharapkan data yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan keadaan serta situasi yang berada di dalam lapangan. Konsep IPA dari data empiris yang kami temukan bahwa 9 indikator yang kami gunakan dalam penelitian ini berada dalam kuadran B, artinya bahwa layanan yang diberikan oleh pihak kelurahan yang meliputi 9 item atau 9 indikator dalam Permenpan tersebut berada di dalam posisi pertahankan prestasi, sehingga masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh pejabat kelurahan. Untuk itu, maka wajib dipertahankan prestasi kinerja tersebut. Hal ini apa? Hal ini mencerminkan adanya persepsi masyarakat yang positif, yakni layanan yang diberikan sangat memuaskan. Dengan kata lain bahwa secara garis besar, layanan yang diberikan kepada masyarakat telah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan berada pada kuadran B, menunjukkan unsur atau jasa pokok pelayanan telah berhasil dilaksanakan. Dalam CSI, kami mendapati fakta empiris bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta rata-rata telah mendapatkan angka 60% ke atas. Artinya apa? Di 5 wilayah DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada kriteria cukup puas, yakni wilayah Jakarta Barat dengan nilai CSI sebesar 60,09%, Jakarta Pusat sebesar 65,32%, Jakarta Selatan sebesar 65,54%, Jakarta Timur sebesar 62,88%, serta Kepulauan Seribu sebesar 65,33%. Sedangkan Jakarta Utara mendapatkan angka 72,32%. Artinya bahwa di wilayah Jakarta Utara masyarakat merasa puas terhadap layanan publik di tingkat kelurahan. Dengan angka tersebut membuktikan bahwa pemberian layanan publik di tingkat kelurahan di era Gubernur Anies Baswedan sudah baik. Hal ini sesuai dengan gambaran IPA bahwa 9 indikator yang ada berada di diagram Kartesius pada diagram B. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh atribut layanan publik diberikan dengan baik kepada masyarakat. Ya, maka 9 atribut yang ada berada di diagram B. Sebagai penutup, demikian untuk hasil penelitian kami. Maka sebagai penutup kami akan memberikan kesimpulan bahwa persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap pelayanan publik di kelurahan pada era Gubernur Anies Baswedan bernilai positif. Hal ini ditandai dengan nilai secara global, baik CSI maupun IPA yang memberi nilai positif, yang dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat DKI Jakarta pada umumnya merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lewat pelayanan publik di dalam kelurahan. Pelayanan diberikan pada kuadran B. Ini menunjukkan unsur atau jasa pokok pelayanan telah berhasil dilaksanakan. Semua atribut berada di kuadran B, yang meliputi 9 atribut seperti persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya tarif, produk, spesifikasi, jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan masukan, sarana dan prasarana, sehingga dengan capaian tersebut masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik dalam era Gubernur Anies Baswedan. Maka sebagai saran adalah untuk dipertahankan prestasi kinerja agar masyarakat dapat merasa tetap puas terhadap pelayanan publik. Selain itu, perlu adanya peningkatan perbaikan pelayanan publik di beberapa wilayah, seperti wilayah kelurahan yang berada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sehingga dapat menaikkan tingkat kepuasan, yakni yang berada di kriteria cukup puas menjadi puas. Sedangkan di Jakarta Utara, pelayanan publik di tingkat kelurahan perlu dipertahankan agar kepuasan masyarakat tetap terjaga. Maka demikian hasil paparan kami. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek Dikti atas bantuan dana penelitian dan publikasi yang telah diberikan dalam bentuk PDP, yaitu Hibah Penelitian Dosen Pemula. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari yang ada.
Mohon maaf jika ada salah-salah pengucapan atau kekurangan yang lainnya. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang lainnya. Terima kasih.